Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu lan wajib ma'adalika bareng sertane mengkono ghuslus sahih. Ma'adalika bareng sertane mengkono ghuslus sahih apa mashu kulli jabiratihi ngusap sekabehane jabiroe wong. Apa mashu kulli jabiratihi ngusap sekabehane jabiroe wong. Ngusap bimain kelawan banyu. Alasane isti'malan krana gunakake lil ma'i maring banyu ma amkana ing dalem selagine mungkin apa istiqmal. Ma amkana ing dalem selagine mungkin apa istiqmal. Waqila lan den ngendikake apa ba'duha sebagiane jabirah. Waqila lan den ngendikake apa ba'duha sebagiane jabirah. Contone kal khufi kaya dene muzah. Wala yata'aqqatu lan ora waktu-waktu apa mashuha ngusap jabirah. Wayam sahulan ngusap sapa al junubu wong kang junub mata syaa ing dalem skerine karep sapa junub. Wal muhdisu lan ngusap sapa wong kang hadas. Wal muhdisu lan ngusap sapa wong kang hadas waqta ghuslil alili ing dalem wektu basuhe anggota kang lara. Waqta ghuslil alili ing dalem wektu basuhe anggota kang lara. Kemarin sudah disampaikan bahwa perkara yang mewajibkan untuk tayamum ada 3. Yang pertama faqdul ma' atau tidak adanya air. Yang kedua adalah ada air tapi air tersebut untuk kebutuhan yang lainnya, ya, seperti halnya untuk minum, baik untuk minum orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan. Terus yang ketiga karena ada suatu penyakit yang mana ketika penyakit tersebut terkena air dampaknya lebih berbahaya. Nah, kita fokus kepada penyebab yang nomor 3. Ada seorang terkena penyakit, kemudian orang tersebut junub, ya, penyakit atau luka, ya, luka. Orang terkena luka, mempunyai luka, terus kemudian ia sedang keadaan junub atau sedang keadaan berhadas kecil, yang mana ketika ia mau melaksanakan sholat ia harus bersuci terlebih dahulu. Berarti kalau orang yang junub dia harus mandi, kalau orang yang berhadas kecil sebagai dia harus berwudu. Tapi masalahnya wudu dan mandi itu sama-sama menggunakan air. Dan di sini orang yang luka mempunyai luka yang mana luka tersebut ketika terkena air maka lukanya tambah parah. Di sini dikatakan bahwa solusinya adalah bertayamum. Solusinya adalah bertayamum. Nah, tayamum kita tahu bahwa cara tayamum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan menggunakan debu yang suci. Tapi tidak hanya tayamum saja, di sini dikatakan wayajibu ma'adzalika ghuslu kulli jabiratihi bima'in isti'malan lil ma'i ma amkana. Ketika ia mempunyai luka kemudian lukanya ditutupi. Di sini namanya adalah jabirah. Jabirah itu apa ya? Bisa dikatakan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, seperti halnya mungkin gips atau salep. Salep itu kan sebuah obat yang mana ketika dikasih ke kulit air tidak bisa tembus. Terus kemudian obat yang ditaburkan ke luka, perban, nah itu termasuk jabirah. Bahkan darah yang sudah mengering seperti halnya koreng itu juga termasuk jabirah. Nah, di sini keadaan luka tersebut tertutup oleh jabirah. Maka setelah bertayamum orang tersebut tetap wajib untuk mengusap jabirahnya dengan menggunakan air. Alasannya apa? Isti'malan lil ma'i ma amkana. Alasannya isti'malan lil ma'i ma amkana. Dalam arti dia masih ada kewajiban menggunakan air semampunya. Nah ini, jadi
tidak dengan langsung tayamum selesai, tidak. Tetap setelah tayamum, ya, setelah tayamum ia mengusap luka yang ditutupi jabiroh, mengusap jabirohnya menggunakan air. Nah, caranya adalah sambil bertayamum dulu, kemudian baru diusap dengan air. Gunanya apa? Kalau seumpama air dulu, nanti debunya malah nempel. Ya, nanti debunya malah nempel. Dan ini tidak harus disyaratkan bersamaan. Wakila ba'duha, dan ada suatu pendapat yang mengatakan tidak semua jabiroh, tidak semua tidak semua penutup luka yang diusap dengan air, tapi sebagiannya pun cukup. Contohnya kal khufi, seperti halnya muzah. Jadi misal sampean luka, terus kemudian lukanya dikasih hansaplas. Nah, hansaplas, dikasih hansaplas, berarti hansaplas ini termasuk jabiroh. Ya. Terus kemudian sampean tayamum, sampean mau berwudu, sampean tayamum. Nah, ketika pada saat membasuh, ketika pada saat luka, ini berarti usap hansaplasnya itu sampean diusap menggunakan air. Nah, wala yata'aqqatu lan orang waktu-waktu apa masuha ngusap jabiroh wayam sahulan ngusap sapa al junubu wong kang junub mata syaa ing dalam sekerine karep sapa junub wal muhdisu lan ngusap sapa wong kang hadas waqta ghuslil alili ing dalem waktu basuh anggota kang loro. Nah, waktunya kapan? Bagi orang yang junub, ia terserah mau mengusap jabirohnya itu kapan. Nah, untuk orang yang hadas, dia boleh mengusap jabirohnya itu ketika hendak mengusap anggota yang sakit saja. Jadi seperti ini. Contohnya ketika sampean orang yang junub atau orang yang berhadas, kemudian sampean mau wudu atau mau mandi besar. Yang penting dua-dua ini sudah dilakukan, sampean sudah bertayamum dan sudah mengusap jabiroh, ya, mengusap anggota yang sakit sebelum waktu sholat itu. Ya, jadi intinya sebelum sampean melakukan waktu sholat sudah tayamum dan sudah mengusap jabiroh tersebut menggunakan air. Tidak harus bersamaan, tapi intinya ketika sampean hendak melaksanakan sholat itu, ya, ketika sampean hendak melaksanakan dua sesuci ini sudah dilakukan. Karena bentuk sifat tayamum sendiri ini hanya sebagai pengganti dari wudu. Ya, tapi ketika masih bisa menggunakan air atau mengganti dari suatu yang luka yang tidak terkena air. Tapi kalau seumpama sudah masih mampu untuk menggunakan air, ya sudah, anggota-anggota yang sehat tetap menggunakan air. Wah taroza lan jabake sapa Kiai Musonif bimain kelawan lafat alma anit turabi saking masalah lebu. Fala yajibu mongko ora wajib apa mashuha ngusap jabiroh bihi kelawan turab. Idza kanat ing dalem nalikane ana apa jabiroh ana iku fi mahalit tayamum ing dalem panggonan tayamum. Wah taroza bimain anit turab fala yajibu mashuha bihi idza kanat fi mahalit tayamum. Tadi dikatakan bahwa kita tetap wajib mengusap jabiroh menggunakan air. Nah, bagaimana kalau kita usap dengan debu saja gitu? Bagaimana kalau kita usap dengan debu saja? Di sini Kiai Musonif mengecualikan sebuah pendapat, ya, mentauqiti masalah air. Bagaimana dengan debu? Di sini dikatakan fala yajibu masuha bihi idza kana fi mahallit tayammum, bahwa tidak wajib mengusap jabiroh tersebut, mengusap hansaplasnya sampean menggunakan debu ketika luka tersebut atau jabiroh tersebut berada pada anggota tayamum, berarti wajah atau tangan. Wa ishtaratu lan den syaratake fiha ing dalem masalah jabiroh liyak tafia supaya yento nyukupi sapa uwong bil umuri kelawan pira-pira perkara asalasati kang telu al madhkurati kang wis den tutur apa sing den ceratake alla ta'khudha yen to ora ngalap apa jabiroh, yakni hansaplas tersebut tidak bertempat minas sahihi saking anggota kang waras ilama kejaba perkara silai mala buddha kang wajib minhu saking ma apa minhuma labuda kang wajib apa minhuma lil istimsaki krana ngukuh
krono pikukuh, lil istimsaki krono pikukuh. Nah, hal-hal tersebut kita mengusap menggunakan air, ya, kita terus mengusap menggunakan air, ini disyaratkan jabiroh atau hansaplasnya tidak berada pada anggota yang sehat. Nah, karena yang namanya jabiroh ini untuk menutup luka, berarti yang ditutup lukanya saja. Tapi kalau alasannya lil istimsak, ya, lil istimsak atau untuk mengkuatkan, maka tidak apa-apa. Contohnya, sampean mempunyai jari kelingking, terus jari kelingkingnya terkena luka. Kalau sampean pasti mungkin itu ketika kita ngasih hansaplas, pasti ada anggota yang sehat, yang tetap tertutupi oleh jabiroh, yang tetap tertutupi oleh hansaplas. Nah, bagaimana ini hukumnya? Tadi disyaratkan yang ditutupi hanya yang sakit saja, tapi ini yang sehat ikut ditutupi. Nah, karena alasannya untuk lil istimsak, ya, jadi kalau seumpama anggota yang sehat itu tidak ikut ditutupi, maka hansaplasnya tidak bisa nempel. Hal tersebut diperbolehkan. Beda lagi ketika sampai tangannya nggak ada apa-apa, terus sampai kasih hansaplas. Ini bukan termasuk, ya ini termasuk jabiroh, tapi apa yang sampean tutupi kan nggak luka, dibasuh saja cukup bisa, ya kan itu. Nah, itu jadi ketika kita luka tetap yang namanya untuk mengusapkan air. Walau kodaro lan lamun kuwasa sapa uwong, ala ghuslihi ing ngatasé basuh as-sahih, ala ghuslihi ing ngatasé basuh as-sahih, wajaba mongko wajib apa ghuslun bi ayyadu agambarane yen to nyelehake sapa uwong khirqatan ing kain mablulatan kang den teles-telesi alaihi ing ngatasé as-sahih, wa yasiru lan meres sapa uwong ha ing khirqah liyan ghusila supaya dan dikewasuh apa as-sahih bil mutaqatori kelawan tetes-tetes minha sangking khirqah. Wasaya tilan bakal teko opo annal jabiro ta sak temene jabiro iku in wudi'at lamun den selehake opo jabiro ala tuhrin ing ngatasé tingkah suci, lam yajib mongko ora wajib opo al-qadha ngodoni salat, au ala hadasin utawa den selehake opo jabiro ing ngatasé tingkah hadas, atau cukup sampean manani au ala hadasin utawa ing ngatasé hadas. Nah, karena atofnya di napa wudi'at alat. Nah, wudi'at itu menyimpan wudi'at. Au ala hadasin utawa ing ngatasé hadas, wajaba mongko wajib apa qada. Nah, ini kasusnya sampean mempunyai koreng atau sampean mempunyai penyakit, ya, kulit, ya kan? Terus kemudian tadi kan yang dipermasalahkan adalah pembasuhan area yang sakit yang mana ditutupi dengan jabiroh, ya. Nah, biasanya kita kan takut untuk mengusap, ya, atau membasuh anggota-anggota yang sehat yang di sekelilingnya itu, ya. Iki dibasuh enggak? Nek dibasuh aku takut nanti malah anggota yang sakit ikut terbasuh, terus kemudian tambah berbahaya. Di sini diberi solusi. Walau qadara ala ghuslihi, jika seorang tersebut memang mampu, memang berani, ya, memang bisa untuk membasuh anggota yang sehat, yakni di sekeliling anggota yang sakit itu, ya, wajib, maka dia tetap wajib untuk membasuh anggota yang sehat itu. Ya, di sini dikatakan walau qadaro, jadi tidak memaksa. Walau qadaro, jika memang orang tersebut mampu untuk membasuh anggota yang sehat. Nah, berarti sekeliling anggota yang sakit. Wajibah, dia wajib membasuh. Caranya seperti apa? Bi ayyadu khirqatan mablulatan alaihi wa yasiruha liyan ghusila bil mutaqatiri minha. Caranya adalah dengan menggunakan kain yang mana kain tersebut dibasahi, kemudian diletakkan di atas anggota yang sehat,
di atas luka, terus kemudian diperes, kain tersebut diperes, kan nanti netes. Nah, tetesannya itu kita arahkan ke anggota-anggota yang sehat. Nah, nah itu kan termasuk ghuslun, membasuh. Kalau mengusapkan kulit sama kulit nempel. Nah itu kita tetes-tetes kayak kita mau buat mau buat itu mayones roti, ya. Itu kita tetes-tetes di situ sampai ya teliti sehingga tidak sampai terkena alil atau terkena anggota yang sakit. Nah itu ya mungkin agak ribet ya dalam prakteknya. Ya. Wasayati anal jabiro. Nah, ini masuk hukum kodok sholat pada peletakan jabiro. Wasayati anal jabirota in wudi'at ala tuhurin lam yajib al kodoku au ala hadasin wajaba. Di sini dikatakan bahwa akan datang suatu penjelasan bahwasanya ketika jabiroh, hansaplas, gips, salep, dan lain-lain, jika diletakkan dalam keadaan orang tersebut masih suci, dalam arti dia sudah suci, dia sudah wudhu, dia sudah mandi, terus kemudian baru hansaplas itu diletakkan, maka dia tidak wajib mengkodok sholat. Jadi ketika hansaplas itu sampean luka terus kemudian sampean wudhu dulu, hansaplas sampean terapkan, baru sampean nanti bersucinya menggunakan tayamum dan mengusap anggota yang sehat, sampean sholat. Nah itu nanti sholatnya tidak di kodok. Tetapi ketika seorang tersebut meletakkan hansaplasnya atau menyalep lukanya dalam keadaan dia masih mempunyai hadas, dia habis buang air kecil atau mungkin dia masih mempunyai hadas besar, asal ditempelkan saja, maka tetap dia wajib mengkodoni sholatnya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha tayammama mongko ing dalem nalikane tayamum sapa al-madhkuru wong kang den tutur, yakni junub lan muhdis, ya. Fa'idha tayammama mongko ing dalem nalikane tayamum sapa al-madhkuru wong kang den tutur ai junub wal muhdis li fardin krana nglakoni salat fardhu sanen kang kepindho bi an adda gambar yen to nglakoni sapa madhkur bitoharatihi kelawan sesucine madhkur fardon ing fardu iri tayamum krana utawi tayamum iku wa inin domalan senajan kumpul ilaihi maring tayamum apa ghuslus sahihi basuh anggota kang waras la yu adda kang ora den tekani bihi kelawan tayamum apa ghairu fardin sakliyane fardu wa nawafila lan sunnah kama kaya dene perkara silema sayati kang bakal teko apa ma walam yuhdis lan ora hadas sapa muhdis atau madhkur walam yuhdis lan ora hadas sapa madhkur lam yu'id mongko ora mbaleni sapa al junubu wong kang junub ghuslan ing basuhan lima krana perkara silema ghusala kang wis basuh sapa junub hu ing ma wa yu'idu lan ora mbaleni sapa al muhdis wong kang hadas ghuslama ing basuh perkara silema ba'da alilihi kang tetep ing dalem sakwise basuh anggota lorone muhdis haisukana ing dalem sekirane ana sapa muhdis haisukana ing dalem sekirane ana apa ma ana iku riayatan krana ngreksa tertibi maring tertib wudu maksudnya. Di sini dikatakan ketika ya sampean misal habis sholat zuhur, terus kemudian sampean mau melakukan sholat asar, ya habis sholat zuhur terus kemudian sampean hendak melakukan sholat asar. Di sini kan kita tahu bahwa tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Nah, apakah ketika kita habis sholat zuhur terus kemudian kita hendak melaksanakan sholat asar kita harus bertayamum dan membasuh lagi karena tadi media bersucinya dua, setelah bertayamum kemudian baru membasuh? Apakah sama kita ulang seperti itu? Di sini dikatakan jika keadaan si junub atau si muhdis, ya, orang yang mempunyai hadas besar atau orang yang mempunyai hadas kecil ini dalam keadaan belum berhadas,
cara orang yang wudu itu dia masih mempunyai wudu, ya, maka di sini bagi orang yang junub dia tidak perlu mengulangi basuhannya. Dia tidak perlu mengulangi basuhannya. Jadi cukup dengan tayamum. Nah, bagi orang yang muhdis, ya, bagi orang yang hadas, ya, dia wa yu'idu al-muhdis ghuslama ba'da alilihi. Nah, bagi yang orang yang berhadas, maka dia harus mengulangi basuhannya. Untuk yang orang hadas, dia harus mengulangi basuhannya. Karena apa? Tujuannya untuk menjaga tertibnya wudu. Nah, itu ya. Kalau orang yang mandi, ya, dia cukup tayamum, tidak usah mengulangi basuhannya. Tapi kalau untuk orang yang hadas kecil, ya, untuk orang yang hadas kecil, misal sampean antara waktu sholat zuhur dan sholat asar, tapi dalam keadaan belum berhadas, nah, dalam keadaan memang tidak hadas, bagi orang yang muhdis cukup membasuh anggota yang sakit, tetap membasuh anggota yang sakit. Wakila, nah, ada suatu pendapat, wakila lan den ngendikaake yastaknifani den baleni karone. Wakila lan den ngendikaake yastaknifani den baleni karone sapa junub lan muhdis al ghusla ing basuh wal wudu alan ing wudu. Bagi orang yang muhdis, ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa tetap dua-duanya, baik orang yang junub, baik orang yang berhadas, tetap harus dibasuh semua. Wakila lan den ngendikaake yastaknifani baleni karone sapa muhdis lan junub al ghusla ing basuhan wal wudu alan ing wudu. Wayati lan bakal teko sapa al muhdisu wong kang hadas bitayamumi kelawan tayamum fi mahalihi ing dalem panggonane muhdis. Wa hadza lan utawi ikilah kil iku mukharrajun den tokake ming qaulin sangking qaul kudim makang wis kesebut dingin apa qaul fi masihil khuffi ing dalem masalahe wong kang ngusap muzah annahu sak temene masih iku ida nazaa ing dalem nalikane nyopot sapa masih hu ing khuf awin tahat utawa tutuk apa al muddatu mongso wa huwa lan utawi masih iku bituhril mashi kelawan nyucine ngusap tawadhu'a mongko wudu sapa masih wajhu takhriji utawi dalane takhrij atau ngetokake iku anna taharata sak temene sesuci fi kullin ing dalam saben-saben suci minhuma saking karo-karone masih lan junub iku murakkabatun den susun min aslin saking asal wa badalin lan badal wa qad batala lan teman-teman batal apa al aslu asal bibut lanil badali kelawan kebatalane badal hunaka ing dalem kene panggonan masih fakada mongko kaya iki perkara huna ing dalem panggonan tayamum atau bab tayamum. Menurut sebuah pendapat, keduanya harus diulangi lagi, baik membasuh untuk yang mandi atau untuk yang wudu, dalam tanda kutip untuk yang junub atau untuk yang muhdis. Dan orang yang hadas ini melakukan tayamum pada tempatnya. Dan ini adalah pendapat yang dikeluarkan dari ungkapan yang sudah lewat dalam masalah mengusap muzah. Jadi kita nanti angan-angannya, tasawurnya disamakan dengan permasalahan mengusap muzah. Nah itu. Wakilalan den ngendikaake. Ada pendapat lagi. Wakilalan den ngendikaake apa singkil al muhdisu utawi wong kang hadas iku kajunubin kaya wong kang junub. Fala yu'idu mongko ora usah baleni sapa muhdis waslama ing dalem basuh perkara ba'da alilihi kang tetep ing dalem sawise basuh anggota lorone muhdis libaqo itoharatihi krana tetepe sesucine muhdis id yatanaffalu krana den gawe nglakoni sunah apa biha toharoh wa inna ma yu'idu lan angin pestine baleni sapa muhdis at-tayammum ing tayamum lidok fihi krana apese tayamum an ada il fardi saking negane salat fardu. Kultu ngucap sapa ingsun hada utawi ikilah perkara utawi ikilah pendapat asal sukang nomor 3 iku as-sahhu luweh sahih wallahu utawi Gusti Allah iku alamu luweh ngerti lima marang perkara silema dzikira kang wis den tutur apa ma. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa
hukum orang yang muhdis, hukum orang yang berhadas kecil itu sama dengan hukum orang yang junub atau orang yang berhadas besar, yang mana tidak perlu membasuh anggota yang sakit. Berarti kan ada 3 hukum tadi. Ketika orang tersebut belum berhadas, ya, maka hukum 1, orang yang junub tidak perlu untuk mengulangi basuhannya. Sedangkan orang yang berhadas, muhdis, dia harus mengulangi basuhannya. Hukum yang kedua, dari pendapat yang kedua, mengatakan bahwa baik orang yang muhdis, baik orang yang junub itu harus mengulangi basuhannya. Di pendapat yang ketiga, orang yang muhdis hukumnya sama seperti orang junub. Berarti apa? Sama-sama tidak perlu membasuh bagian yang sakit. Nah, ini kalau memang kalau ngaji kita mahali, sekali lagi ya sering-sering seperti ini dipetakan agar mudah untuk memahami. Wahtaroza lan jabahake sapa ki musonif biqaulihi kelawan pengendikane musonif. Rupane pengendikan walam yuhdis. Lafat walam yuhdis. Amma sanging perkara silaima idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa muhdis. Fa innahu mongko sak temene muhdis iku kama kaya dene perkara silema sabaka kang wis kesebut dingin apa ma yaghsilu basuh sapa muhdis as-sahiha ing anggota kang sahih min a'dha'il wudu'i saking anggota wudu wa tayamum lan tayamum sapa muhdis anil alili saking anggota kang loro minha saking a'dha' waqta ghuslihi ing dalem sakwise wektu aduse muhdis alil muhdis ya waktu huslihi ing dalem sakwise mbasuhe alil wayam sahulan ngusap sapa muhdis al jabirata ing jabirah bil ma'i kelawan banyu ing kana lamun ana apa jabirah wa ing kana lan lamun ana apa al illatu anggota kang loro bi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalam saliyane anggota wudu tayamum mongko tayamum sapa junubu wong kang junub ma'al wudu'i bareng sertane wudu lil janabati krana arahe jinabat. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ketika orang tersebut tidak berhadas di dalam konteks walam yuhdis lam yu'id al junub ya atasnya. Nah, sekarang dikatakan bagaimana ketika orang tersebut berhadas ya. Ketika orang tersebut berhadas, maka keterangannya seperti keterangan yang sudah disebutkan, yakni dia wajib untuk membasuh anggota wudhu yang sehat dan wajib tayamum pada anggota yang luka ketika sampai pada waktu membasuh anggota. Jadi ketika anggotanya berada di anggota wudhu, lukanya berada pada anggota wudhu, ya, maka ketika dia mau misal berada di tangan, dia habis membasuh wajah, terus kemudian masuk ke tangan, ternyata tangannya ada yang luka. Nah, ini diganti dengan tayamum. Setelah itu dia wudhu kembali. Nah, itu. Sumamat diperban pakai jabirah, ya berarti keterangan sama seperti tadi, jabirahnya diusap. Tapi jika lukanya tidak berada pada anggota wudhu, ya, jika lukanya tidak berada pada anggota wudu, maka orang yang junub harus tayamum bersertaan dengan wudu karena tadi jinabat ya, Tapi sebenarnya boleh sampean tayamum dulu apa wudu dulu, tidak harus bersamaan seperti itu boleh. Tapi yang dianjurkan adalah sampean tayamum terlebih dahulu, kemudian setelah tayamum baru sampean untuk membasuh. Nah, jadi debunya itu bisa bersih.